Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan mobil Panther plat S, Panther Turbo Euro 2. Ini pemiliknya menginginkan untuk diremajakan. Kemarin itu sebenarnya sudah saya coba, saya cek, saya starter itu kayaknya nggak apa-apa. Kok kemarin itu minta diturunkan mesinnya, saya sendiri juga bingung, padahal mesinnya nggak apa-apa, tidak ngobot atau gimana. Nah, tadi sudah kita sampaikan pada pembelinya bahwa mobilnya nggak apa-apa. Ini malah disuruh mencoba jauh ya. Jadi disuruh mencoba dibawa pergi yang jauh, terus supaya untuk dicek-cek dan dirasakan rasanya gimana, suaranya gimana, supaya saya bisa paham. Oke, ini pagi ini akan kita starter dulu. Jadi menginap semalam di sini, starterannya gimana? Ini kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, starterannya juga enak ya, cegreng, nggak gimana-gimana ini. Cuma ini emang agak goyang, ini emang masih dingin. Kalau getar seperti ini saya rasa kalau masih pagi itu suaranya garang. Kalau menurut saya agak terlalu masih dikit ininya. Ada asap sedikit ya ternyata ya. Jadi ketahuannya itu ini mulai ada asap sedikit seperti kulingnya. Oke, jadi kita bawa ke Malang saja biar pasti. Terus akan kita bawa untuk kirim mesin. Knalpotnya emang lebih tebal ya daripada Euro yang lain-lainnya, dan juga terasa agak pedas. Biasanya Euro yang normal kan emang ngasapnya sedikit walaupun mesin masih dingin. Ini terasa pedas juga emang. Jadi nanti saya bawa ke Malang. Setelah sampai di Malang terus pulang lagi, nanti akan kita cek besoknya lagi teman-teman. Mobil ini akan kita bawa ke Kepanjen Malang untuk memperbaiki ini, membawa mesin Panther 3 blok Panther dan 3 silinder head. Mau kita bawa ke bengkel Bubut Malang ya ini. Mobil ini bloknya ini teman-teman. Ini bloknya. Ini noken asnya, metalnya langsung lepas semua ya. Jadi metalnya noken as lobok. Jadi ini kita sekalian kita pasang di bengkel Bubut biar presisi. Ini saya bawakan noken asnya juga. Nah, inilah linernya itu sebenarnya tebal juga ya. Tapi kenapa kok bisa pecah? Kita nggak tahu. Yang jelas masalah teknis atau emang bahan linernya nggak bagus, kita juga nggak tahu. Nah, ini usaha kita setelah ini kita bawa ke Bubut itu dikembalikan liner aslinya. Jadi nanti disok lagi terus dikembalikan ke liner aslinya, orinya. Ini sudah dibawakan oleh pemiliknya sendiri. Jadi ini kita bawa banyak mesin ya ini. Panther blok di blok Panther 3, silinder head 3 Panther sama Hyundai Mazda E2000. Mobil ini ketika kita coba di jalan raya ini saya rasa masih enak dan halus ya. Jadi untuk tenaganya menurut saya ini masih bagus dan tarikannya juga mantap. Jadi entah mengapa kok mobil ini kok minta diremajakan. Yang jelas pasti ada sesuatu yang kurang puas ya dari pemiliknya ini. Kita mampir dulu ke warung makan Sop Balungan
siraman. Ini recommended lur, sedep-sedep di sini. Nah ini mobil ini akhirnya kesimpulannya setelah kita coba PP dari Selopuro ke Kepanjen, itu mesinnya enak-enak saja, tetapi kendalanya kampas koplingnya selip ya. Untuk gas tinggi mesinnya menggerung, jadi kampasnya kopling selip. Nah mobil ini makai dipasang alat peringan kopling, jadi otomatis injakan kopling itu lebih dalam dan lebasnya kopling menjadi lebih tinggi. Nah hal tersebut emang mengakibatkan kampas kopling itu cenderung lebih cepat habis daripada yang normal ya. Karena apa? Karena kalau dipasang kampas kopling, dipasang peringan kopling, yang harusnya misalnya selipnya itu selip kopling itu 2 detik atau 3 detik, itu bisa menjadi 4 detik atau 6 detik. Jadi bisa 2 kali lipat ya selipnya kopling lamanya. Nah perbedaan lamanya selip kopling tersebut otomatis itu akan juga memakan kampas kopling. Makanya mobil itu kalau dipakai peringan kopling itu koplingnya emang enteng, tapi konsekuensinya kampas kopling itu menjadi cepat aus dikarenakan selip kopnya lebih lama. Seperti itu teman-teman. Nanti akan kita tunjukkan. Ini sudah dipakai peringan kopling ya. Untuk penyetelannya ini lepas koplingnya menjadi tinggi dan injakan kopling itu menjadi dalam agar kopling itu bisa terbebas penuh. Jadi ada plus minusnya. Kalau pakai standar pabrikan, kopling itu emang standar agak berat, tetapi kampas kopling itu lebih awet. Ini kita sudah sampai di bengkel. Mari kita lihat kondisi mesinnya. Ini perjalanannya tadi dari Selopuro ke Kepanjen itu PP, jadi sudah 60 kilo lah kira-kira. Nah ini mesinnya rata ya, rata, dan saya rasa soalnya juga halus. Nah ini kalau kita lihat tutup sogok ulinya, ini kan nggak kelihatan mengeluarkan asap ya. Dan kalau ditutup sini, ini nggak ada hembusan udara. Ini ada kemungkinan jumlah ulinya kebanyakan ya, jumlah ulinya kebanyakan. Bisa diputihkan. Ini kalau digas nanti pasti akan muncrat. Kalau lihat tutup isian ulinya kita cek. Asap wajar, nggak keluar asap. Tapi lihat ini kalau kita gas nanti pasti akan muncrat ya ini ya, karena jumlah ulinya kebanyakan. Jadi kalau digas nih pasti muncrat. Lihat teman-teman, kita videokan ya, ya kan, akhirnya muncrat seperti itu. Efeknya uli kebanyakan, digas pasti muncrat. Oke, coba kita lihat secara langsung glow by gasnya dari pipa ini yang menuju ke filter udara ini. Ini kita lihat saja selang glow by gasnya ini yang masuk ke intake turbo ini. Kita lepas di sini saja. Ini asapnya seperti ini. Saya rasa ini masih belum banyak ya asapnya, masih normal saja. Perjalanan jauh seperti ini saya rasa ini masih normal saja ya, belum bisa dikatakan ngobos, itu belum bisa kalau seperti ini. Kalau ngobos kan banyak asapnya, jadi masih bagus lah seperti ini. Ganti oli delta pasti sudah sembuh ini masalahnya. Oke teman-teman, sekilas info. Ini kita menguji mobil ini, ternyata platnya S ya. Knalpotnya juga bersih, hanya saja pagi hari saja yang banyak itu pagi hari saja. Jadi nanti akan besok ya akan kita cek nozzle, PCV valve, kita cek sekalian.
style clap, timing bospom kita periksa. Mengenai alat peringan kopling ini, nanti di sini akan saya demokan ya. Kalau pakai peringan kopling itu injakannya menjadi dalam seperti ini. Nah, ini kita beri cahaya biar jelas ya. Nah, jadi injakannya ini segini. Nah, sampai segini. Terus coba kita masukkan. Itu angkatannya. Nah, di sini baru akan naik, baru bisa ngangkat. Kalau ini misalnya kita injak segini ya, ini nggak bisa masuk ya. Kalau normalnya biasanya dikit jadi sudah bisa netral kalau tanpa peringan kopling. Cuma kalau tanpa peringan kopling itu agak berat. Kalau pakai peringan kopling itu enteng, tapi injakannya menjadi dalam. Nah, lepasnya kopling untuk mobil bisa jalan itu juga menjadi tinggi. Jadi otomatis selipnya kopling itu menjadi banyak dan responsifnya jadi agak berkurang. Cuma koplingnya menjadi enteng. Jadi itulah plus minusnya teman-teman.